Halo, welcome back to my channel Sejadah Biru bersama Langit Biru. Kali ini gue mau bikin video informasi ya. Yang kali ini informasi datangnya dari akun Instagram Kaz Embassy Jakarta ya. Jadi inilah akun resmi kedutaan besar Kazakhstan di Jakarta ya. Jadi informasi ini langsung dari kedutaan besar ya, karena ini akun resminya kedutaan besar Kazakhstan di Jakarta gitu ya. Jadi apa sih informasinya, kita langsung simak aja ya. Oh, sorry. Jadi pada postingan tadi malam 20 jam yang lalu, semalam sebenarnya saya mau bikin videonya gitu ya, cuman udah kemalaman. Jadi baru mau saya bikin sekarang gitu ya. Jadi kita lihat informasi apa yang terjadi di akun tersebut ya. Kas Embassy Jakarta, upacara resmi penandatanganan memorandum antara Perusahaan Nasional Kazakh Pariwisata JSC dan Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) diadakan pada tanggal 27 Mei tahun 2021 di konferensi video format dengan bantuan dari Kedutaan Besar Kazakhstan di Indonesia ya. Jadi ini ada pertemuan virtual ya pada tanggal 27 Mei yang lalu, berapa hari yang lalu ya. Memorandum ditandatangani oleh Bapak Yerhan Yerkin Bay. Susah banget namanya bro, yang pasti ini orang Kazakhstan ya. Jadi petinggi Kazakhstan lah. Ketua Dewan Perusahaan Nasional Kazakh Pariwisata JSC dan Dr. Nunung Rusmiati, Presiden Asita. Jadi ini dari Indonesia sama Dr. Nunung. MOU ini bertujuan untuk mempromosikan kepentingan bersama dan kedatangan wisatawan antara Kazakhstan dan Indonesia melalui kerjasama dan hubungan kolaboratif serta mengalami perubahan para pihak secara timbal balik. Susah juga kalimatnya ya. Ya MOU lah, untuk saling mungkin ada kerjasama gitu ya, supaya ada wisatawan datang ke Indonesia, ada wisatawan datang ke Kazakhstan, kira-kira seperti itu. Perusahaan Nasional Kazakh Pariwisata JSC didirikan pada tahun 2017 setelah berbagai acara sukses diadakan di negara itu untuk melanjutkan promosi Kazakhstan secara global sebagai tujuan perjalanan. Pariwisata Kazakh menjadi manajer merek negara untuk pariwisata dan anak perusahaan dari Kementerian Budaya dan Olahraga, memastikan posisi negara yang komprehensif dan holistik baik secara internasional maupun domestik. Ini kata-katanya agak beberapa yang sulit ya. Menjadi manajer merek negara. Maksudnya mungkin brand ambassador kali ya. Ini terlalu baku banget ini. Ini kayaknya terjemahan dari orang Kazakhstan diterjemahkan ke bahasa Indonesia dan dapatnya kata-kata baku ya. Menjadi manajer merek. Jadi duta pariwisata kemungkinan kalau di Indonesia itu ya. Pemilihan katanya sepertinya agak kurang tepat gitu ya. Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) merupakan asosiasi pariwisata terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1971. Asosiasi tersebut memiliki lebih dari 7.000 anggota dan 34 kantor wilayah. Jadi itulah isi informasi yang ada di akun Kaz Embassy Jakarta, akun resmi Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta ya. Jadi kita lihat ini ada penandatanganan MOU secara virtual ya. Dari Kazakhstan ini, dari Indonesia ini ke DPP ASITA ya. Jadi ini levelnya udah level pemerintahan ya. Jadi asosiasi ini menaungi mungkin pariwisata terkenal di Indonesia. Jadi harus ada
pemerintah ikut turut campur dalam masalah ini ya, ya tentu ya. Kemungkinan ya mungkin regulasinya juga mulai agak longgar mungkin untuk pariwisata ya. Karena kita ngomong seperti ini di sekarang masih COVID ya, masih banyak negara-negara yang lockdown, masih banyak yang macam-macam. Tapi dua negara ini udah mulai ngomongin masalah pariwisata ya. Saya juga kurang paham nih, apakah memang udah dibuka ataupun gimana pariwisata Indonesia ini atau pariwisata Kazakhstan juga gitu ya. Jadi dua belah pihak apakah mereka open untuk pariwisata untuk tahun ini atau ini baru rencana. Tapi saya dapat satu berita lagi dari kemenlu.go.id. Jadi di sini beritanya tentang perpanjangan pembukuan bebas visa WNI ke Kazakhstan hingga Mei 2021. Jadi sebelumnya memang eh, antara Kazakhstan dan Indonesia sebelumnya punya regulasi untuk bebas visa. Sebelumnya itu kalau nggak salah sekitar tahun 2019 bebas visa ya. Tapi setelah masuk ke pandemi COVID itu dibatalkan atau dibekukan. Jadi kalau orang yang mau ke Kazakhstan harus punya visa. Jadi sebelum itu Indonesia Kazakhstan punya kesepakatan untuk bebas visa dan udah saya udah tanyakan itu ke orang-orang yang ada di Kazakhstan, seperti waktu itu saya tanya Bang Zul, dan benar memang tanpa visa. Tapi setelah eh, tahun berapa tuh, pada Oktober ya, ini ada di beritanya, ada nih pada tanggal 30 Oktober 2020 itu dibekukan ya. Kazakhstan telah mengeluarkan keputusan terkait pengaturan kebebasan Indonesia. Keputusan antara lain menangguhkan kebijaksanaan bebas visa yang semula direncanakan dibuka kembali pada tanggal 1 November 2020 diundur menjadi tahun ini, dan udah lewat ya 1 Mei bulan lalu ya. Jadi sebenarnya udah bisa nih ya, udah bisa pergi ke Kazakhstan tanpa visa sebenarnya ya. Apa mungkin harus ada ini lagi, keputusan lagi ya? Karena tentu kalau misalnya keputusan dibukukan, ada lagi keputusan untuk membuka kembali kan. Dan kayaknya kalau misalnya dilihat dari ini surat resmi ya, surat resmi dari Kemenlu ya, bukannya berita abal-abal ya. Jadi ini langsung dari kemenlu.go.id. Jadi bukannya berita media sosial. Ini rilis resmi dari Kemenlu kita gitu ya. Jadi balik lagi ke akunnya Kedutaan Besar Kazakhstan di Indonesia. Ini sepertinya menyambung ya dengan berakhirnya pembekuan bebas visa di Indonesia, di Kazakhstan untuk ke Indonesia. Tentu banyak pihak yang mau berusaha ya, seperti Asita ya, mungkin mereka punya peluang untuk mendapatkan wisatawan dari Kazakhstan ataupun sebaliknya ya, dari pihak perusahaan nasional Kazakh pariwisata itu membaca peluang akan adanya pariwisata yang akan masuk ke Kazakhstan dari Indonesia ya. Tentu keduanya tentu mempelajari belakangan ini mungkin hubungan antara Kazakhstan dan Indonesia lebih erat gitu ya. Banyak orang menyebut-nyebut Kazakhstan di Indonesia gitu ya. Mungkin di Kazakhstan juga banyak orang-orang yang kenal sama orang Indonesia dan macam-macam. Jadi ini menurut mereka adalah mungkin potensi yang harus dimaksimalkan gitu ya. Jadi dengan gercepnya pemerintah Kazakhstan membuka MOU dengan ini, kalau misalnya yang Kazakhstan ini perusahaan nasional ya, Kazakh pariwisata. Sedangkan kalau yang di Indonesia ini berupa asosiasi ya. Jadi bukan langsung pemerintahan Indonesia kayaknya. Jadi ini swasta yang bekerja sama langsung dengan Indonesia ya, kemungkinan seperti itu ya.
Jadi mereka para bisnismen ini tentu mempertimbangkan peluang-peluang itu ya, peluang-peluang untuk mendapatkan menggait pariwisata ya. Sudah tentu Indonesia memang negara yang menggiatkan pariwisata ya, sebagai salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Jadi Indonesia itu biasanya sangat agresif dalam menawarkan pariwisata di Indonesia ya, karena kita nggak mau kalah dengan pariwisata seperti Malaysia, pariwisata Singapura, Vietnam dan lain-lain. Karena kita eh, sangat ketinggalan ya, pariwisata Indonesia itu sangat ketinggalan dan biasanya hanya mengandalkan pariwisata Bali, Lombok, apalagi sebentar lagi Lombok ya, Lombok itu akan diadakan MotoGP ya. Nggak tahu mungkin tahun ini atau tahun depan ya, karena sirkuitnya kayaknya belum belum total 100%. Yang saya lihat masih banyak. Karena untuk menggelar MotoGP kan nggak hanya sirkuitnya ya. Harus ada penunjang-penunjang lainnya seperti hotel, akomodasi, apa namanya, bandaranya harus begini, harus begitu. Itu tentu perlu waktu ya. Syukur-syukur sih tahun ini, tapi saya kalau pengen sempurna sih saya pikir tahun depan, karena mungkin sekarang juga kondisinya juga COVID masih masih sangat tinggi di negara-negara lain, bahkan ada gelombang keduanya COVID gitu ya, seperti di India, seperti sekarang di Malaysia udah di lockdown 14 hari total, dan Indonesia masih seperti ini aja, nggak ada perubahan berarti. Kita udah 2 tahun di masa COVID ini ya, jadi belum ada perubahan yang berarti. Orang-orang udah mulai bosan, udah mulai macem-macem ya sekarang gitu ya. Jadi kemungkinan paling idealnya Indonesia buka pariwisata itu harusnya tahun ini, karena eh, saya dengar sendiri, saya baca sendiri di artikel-artikel bahwa dampak matinya pariwisata Indonesia itu berpengaruh besar ya, terutama di Bali itu banyak sekali orang-orang yang menjual asetnya karena udah tidak ada pariwisata, tidak ada wisatawan, karena daerah Bali misalnya menggantungkan APBD-nya misalnya dari kebanyakan dari pariwisata. Jadi segera mungkin pemerintah Indonesia juga mempertimbangkan untuk membuka pariwisata, tentu dengan protokol COVID yang berlaku di Indonesia gitu ya. Oke, itu berita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mau jalan-jalan ke Kazakhstan, siapa tahu mau nyamperin gitu kan. Jadi sekarang kayaknya udah boleh loh istilahnya, eh, lembaga pariwisata di antar dua negara ini udah ada MOU. Mungkin banyak nanti akan banyak pariwisata, paket-paket pariwisata yang menawarkan gitu ya. Ayo ke Kazakhstan dengan hanya segini-segini. Ya, kapan nih SC mau ke Kazakhstan? Oke, itu aja informasi dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.